Ibu ambil absen terlebih dahulu kelas 1 ya. Aini, hadir Bu. Aira, Ariel, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingatkah Ibu dengan materi kita sebelumnya? Masih, oke ya. Kira-kira apa materi kita sebelumnya? Siapa yang angkat tangan? Oke, kamu apa materi kita? Ya, materi kita sebelumnya yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang ruang itu apa? Kira-kira. Oke, apa tentang ruang itu, Ibu? Ruang adalah sesuatu yang bisa kita tempati, contohnya rumah dan sekolah. Oke, itu ya ruang tempat sesuatu yang kita tempati seperti rumah, ruang guru ya kan, ruang kelas, ruang musik dan ruang lainnya. Oke ya. Apa hubungannya materi kemarin dengan materi kita pada hari ini? Apa kira-kira anak Ibu ini? Perubahan interaksi antar ruang. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang perubahan interaksi antar ruang. Bagus anak Ibu ya. Oke, kita lihat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menganalisis perubahan interaksi kehidupan manusia dalam aspek ekonomi dengan tepat. Nah, jadi apa saja perubahan yang akan terjadi dari interaksi ruang tersebut ya. Yang kedua, menganalisis perubahan akibat interaksi antar ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek sosial. Kalau sosial berarti masyarakat ya. Kalau ekonomi berarti pertumbuhan perekonomiannya ya. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi sosial yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah peserta didik. Nah, oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi Ibu akan menanyakan video tentang perubahan interaksi antar ruang. Silakan anak Ibu anak Ibu lihat baik-baik ya. Nanti apa saja permasalahan yang terlihat dalam video tersebut. Dan silakan anak Ibu buat di LKPD-nya. LKPD ini berkelompok ya. Jadi nanti anak Ibu akan Ibu susun berkelompok. Silakan bikin seperti letter U ya, letter U kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan
kita. Apakah kamu mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut? Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi karena adanya perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya, pergerakan barang dari satu daerah ke daerah lainnya, maupun gagasan dan informasi. Mari kita bahas berbagai perubahan akibat interaksi keruangan tersebut. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Luas sawah Indonesia sekitar 7,1 juta hektar. Alih fungsi lahan sawah saat ini sangatlah tinggi dan mengkhawatirkan. Sekitar 200.000 hektar beralih fungsi menjadi tanah lahan pertanian yang digunakan untuk perumahan, industri, kawasan komersial, dan lain sebagainya. Penciptaan lahan cetak sawah baru ini sekitar 60.000 hektar per tahun. Yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dilindungi oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya perubahan kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh. Dapatkan tentang videonya tentang perubahan interaksi antar ruang. Di situ ada berbagai macam permasalahan yang muncul tentang perubahannya. Dah sekarang tugas Ananda, silakan anak ibu tulis apa saja permasalahan tersebut. Sampai ibu ulang menayangkannya biar anak ibu lebih paham lagi ya. Itu ibu kasih waktunya yaitu 5 menit. Bisa? Bisa. Oke. Jadi nanti silakan masing-masing kelompok, perwakilan kelompok tampil ke depan menyebutkan apa saja permasalahan yang ada di dalam video. Cara tampilnya seperti ini, ya ibu tunjukin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang permasalahan yang ada di dalam video yang ditayangkan tadi, ya. Kami terdiri dari, silakan catat nama temannya, kalian sebutkan nama temannya nanti, Mbak A, ya, dicatat nama temannya. Setelah Anda sebutkan nama temannya, silakan Anda sampaikan permasalahan yang terjadi. Paham ya? Setelah itu kelompok yang duduk, yang duduk ya, silakan menanggapi kelompok yang tampil. Contoh misalnya, yang menyampaikan permasalahan tentang pergerakan barang. Kalian tanggapi bagaimana pergerakan barang ini? Di sana
kelompok 1 terdiri atas Naila, Tasya, Aini, Nasifa, Jiat, dan Rahmat. Permasalahannya adalah 1. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan, 2. Perubahan penggunaan lahan, 3. Perubahan interaksi mata pencarian, perkembangan sarana dan lahan pertanian, adanya perubahan sosial budaya, dan 6. Berubahnya komposisi penduduk. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satunya. Seperti permasalahannya yaitu timbulnya kemacetan saat jam kerja sekolah. Itu termasuk sebagai permasalahan akibat dari perubahan interaksi antar uang. Ini adalah beberapa empat permasalahan yang ada dalam video tersebut. Yang pertama, timbulnya kemacetan di jalan di saat kerja dan sekolah. Ini pulang kerja dan pulang sekolah ya. Anak ibu bisa lihat contohnya di televisi ya, atau di daerah-daerah pusat perkotaan. Kalau sudah jam kerja atau jam sekolah, timbulnya kemacetan di mana-mana. Itu karena akibat tidak kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Yang kedua, adanya kemungkinan kumuh. Kemungkinan kumuh ini terjadi akibat kurangnya apa? Kurangnya partisipasi pemerintah karena lahan yang dulunya sebagai pertanian dialihfungsikan menjadi pemukiman. Lambat laun kemungkinan tersebut akan muncul kemungkinan kumuh. Ya, karena orang akan bertumpuk di sana karena kurangnya lahan lagi. Yang ketiga, penggunaan HP yang semakin meningkat. Apalagi di zaman teknologi ini ya, zaman modern ini ya, anak-anak SD atau anak TK saja sudah bisa menggunakan HP. Benar nggak? Benar ya? Ayo, siapa yang punya adik di sini yang masih umur SD atau TK? Siapa? Bisa menggunakan HP kan? Luar biasa kan di zaman sekarang anak TK SD sudah bisa menggunakan HP. Itu termasuk permasalahannya dari perubahan interaksi tadi. Yang terakhir, jalan di pedesaan semakin sepi. Nih, kira-kira jalan pedesaan ini kenapa semakin sepi? Karena orang-orang akan mencari pekerjaan. Kerjanya perubahan orientasi mata pencariannya dari semulanya dia bekerja sebagai petani, dia pengen memenuhi kebutuhannya karena petani itu dia agak sedikit uangnya, maka dia mengubah menjadi kerjanya menjadi bekerja di industri. Kalau di industri berarti otomatis di pedesaan itu kan orang pindah ya dari desa ke kota, otomatis desa itu akan lengang ya kan? Kalau di orang pindah ke kota berarti kota akan ramai. Akibat kota tersebut ramai, maka timbulnya kekeponan karena orang-orang di desa itu pindah mencari pekerjaan di kota lagi ya kan? Nah itu ya, itu adalah permasalahan yang timbul akibat interaksi antar uang.
solusinya. Nah, di sini kita akan main game. Main game yang nama gamenya itu game puzzle. Ibu kasih namanya game puzzle. Kenapa game puzzle? Ini itu kita membahas tentang permasalahan. Di mana ada permasalahan pasti ada solusi. Bagus. Oke. Nah, kita main game. Cara mainnya, anak ibu nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ini batasnya ya. Nih, ini kelompok tim peta warna merah. Nah, silakan ini tim hijau. Ya. Nah, oke, kita main. Kita bagikan dulu. Hah? Iya, caranya gini. Ini kesini saja. Sulit kan? Ini ibu menentukan mana yang kelompok tim merah dan mana yang kelompok tim hijau. Oke. Silakan diikati di kepalanya. Sambil masang-masang di kepalanya sambil mendengarkan arahan dari ibu ya. Tadi anak ibu telah menyampaikan permasalahan dalam video. Sekarang kita mencari solusinya. Di dalam kertas ini, kartu ini kalau P berarti permasalahan, kalau S berarti solusi. Oh, ibu nggak pulang lagi ya. Oke. Nah, di dalam permasalahan ini ada 4 permasalahan. Jadi hanya ada 4 yang kena ada tulisan permasalahan, sisanya kosong. Nah, sisanya kosong. Itu dengan solusi. Solusinya ada 4, tetapi sisanya kosong. Siapa yang mendapatkan kertas yang ada tulisannya, silakan maju ke depan. Nah, ya, ada nggak semuanya maju? Ya, hanya berarti 4 permasalahan, 4 solusi. Berarti ini tim merah sebagai tim permasalahan dan tim hijau itu tim solusi. Jadi cara kerjanya, anak ibu bagikan ini nanti silakan kelompok permasalahan mencari jawaban dari kelompok solusi. Contoh ya, misalnya ini nama anak ibu siapa? Naila mendapatkan permasalahan pertama. Naila harus pergi ke kelompok ini mencari permasalahan, tanya siapa yang mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Setelah ketemu, silakan bawa temannya ke depan. Berarti ada 8 orang yang terpilih. 4, 8, paham ya? Bawa ke depan. Kalau seandainya terjadi kesalahan, salah kalau mencari solusi dari permasalahan ini,
kumuh di tengah kota. Pemindah lokasian permukiman tersebut ke tempat layak huni seperti rumah susun dan lainnya, serta terjalin komunikasi yang baik dan sepaham dari pemerintah terhadap masyarakat pemukiman penduduk yang akan dipindah lokasikan ke tempat yang lebih layak. P. Program perbaikan kampung. J. Memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di permukiman umum ini. Minimal sosialisasi yang dilakukan pemerintah berdampak timbulnya masalah, salah satunya adalah mewabahnya penyakit karena kebanyakan permukiman di lingkungannya kotor sehingga tidak terlepas dari penyakit. Maka daripada dari yang sudah kita lakukan tadi berarti kalau tidak ada salah berarti tidak ada yang kena hukuman ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, sekarang kita menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini ya. Silakan Ibu yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, silakan angkat tangannya. Perubahan akibat interaksi antar ruang terjadi karena pergerakan yang disebabkan oleh interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang meliputi perkembangan pusat pertumbuhan, perubahan lingkungan, lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, perkembangannya sarana prasarana, perubahan sosial budaya dan perubahan komposisi penduduk. Oke, itu ya kesimpulannya untuk materi kita pada hari ini yaitu kita lihat yang pertama adalah perubahan akibat interaksi antar ruang terjadi karena pergerakan yang disebabkan oleh interaksi antar ruang tersebut. Jadi karena terjadinya interaksi antar ruang maka perubahan itu akan terjadi. Contohnya dari beberapa ini, dalam hal ini yang bisa terjadi perubahannya. Apa perubahannya? Saat jam pelajaran ya kan, penggantian jam itu perubahan dari interaksi antar ruang. Yang kedua, perubahan akibat interaksi antar ruang meliputi perkembangan pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, pengembangan sarana prasarana, perubahan sosial budaya, dan perubahan komposisi penduduk. Itu adalah perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang ya. Oke, berhubung kita selesai ya. Nah, Ibu mau refleksi kesegaran otak ya. Ya, gini permainannya ya. Kalau semut gimana? Semut kecil ya. Oke, kalau gajah besar. Oke, cara permainannya seperti ini. Semut ini kecil, enggak kayak gini. Semut nih ya. Semut ya. Semut nih ya. Oke, kalau gajah nih, nanti gajah. Siapa salah berdiri ke depan? Nanti ya. Semut gimana? Semut semuanya gerak. Semut. Gajah kecil. Oke, kita sampai gajah
aja. Ya, silakan dibaca kembali materi minggu besok tentang letak dan luas Indonesia. Bagaimana, di mana letak Indonesia, berapa luasnya? Silakan.